Hai, gue Salsa. Hai, gue Cila. Hai, gue Nadia. Dan kita Sunstock! Hai guys, balik lagi ke channel kita bertiga, Sunstock. Welcome back to our channel. Buat kalian yang belum subscribe channel kita, buruan subscribe dan jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya kita upload video baru, ada notifikasinya di kalian. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tema lain dari channel kita, yaitu crime. Jadi sekarang kita akan ngebahas tentang Joe Metheny yang pastinya akan bikin kalian tuh takut karena kasus kriminal si Joe Metheny ini cukup mengerikan, bahkan emang mengerikan sih sebenarnya. Jadi, ya sekarang kita langsung lanjut aja ke kasusnya. Jadi, Joe Metheny ini lahir di tanggal 2 Maret 1955. Nah, dia adalah salah satu dari 6 bersaudara Metheny. Jadi, di umur dia yang ke-6, ayahnya meninggal gara-gara kecelakaan di West Virginia. Karena kepergian ayahnya, ibu Joe itu jadi sering kerja lembur. Nah, bahkan dia tuh punya beberapa pekerjaan kayak waiters, barmaid, kantin truck driver, pokoknya beberapa pekerjaan untuk menghidupi ke-6 anaknya. Walaupun dia punya problem di finansial dia, tapi dia tetap struggle supaya anak-anaknya ini bisa punya kehidupan yang normal kayak anak-anak yang ya udah hidupnya normal aja. Tapi Joe ini ngaku kalau childhood-nya dia ini justru banyak traumanya karena dia ngerasa dia itu ditelantarkan sama orang tuanya, sama ibunya. Karena perasaan dia yang sering ditelantarkan ini, jadi dia sering pindah-pindah rumah keluarga asuh. Nah, dia juga sering dapat welfare system dari pemerintah gitu. Tapi ibunya ini membantah hal tersebut dan kekeh kalau anak-anaknya itu punya kehidupan yang normal. Bahkan dia bilang di salah satu interview, kalau misalnya si Joe ini selayaknya murid lain aja yang suka main sepeda dan paling menghindari argumen di publik. Jadi dia tuh sopan aja gitu loh menurut ibunya. Di tahun 1973, saat Joe ini umurnya 18 tahun, dia bergabung di ketentaraan gitu, dan dia masuk ke tim Jerman yang bikin dia lost contact sama ibunya selama 10 tahun. Nah, setelah beres ditugaskan di Jerman, dia akhirnya pindah tugas ke Vietnam. Nah, disinilah awalnya dia jadi kecanduan sama narkoba. Setelah tugas dia di Vietnam selesai, dia kembali ke tempat dia berasal, yaitu di Baltimore Selatan. Tapi dia nggak ada kontak sama ibunya dan keluarganya. Jadi dia menjadi homeless akhirnya, dia jadi gelandangan. Dan dia akhirnya ketemu sama komunitas gelandangannya ini, dan mereka juga jadi suka ngedrugs bareng. Jadi dia itu di komunitas gelandangannya ini terkenal kalau punya emosi yang buruk, dan dia juga terkenal kalau dia kecanduan sama alkohol. Nah, dia itu sering banget kena light charge, kayak common assault, mengganggu publik karena pengaruh alkohol, sama berantem di bar atau pub gitu. Tapi nih, di pekerjaan profesionalnya, dia itu terkenal kalau dia punya sikap yang baik, kalau dia tuh well-mannered. Nah, sampai dia itu dibilangnya pintar dan bisa diandalkan gitu loh, berbanding terbalik banget. Nah, akhirnya dari komunitas gelandangannya ini juga, dia kenal sama satu perempuan yang akhirnya jadi ibu dari anak-anaknya yang bisa kita sebut Maimunah. Nah, si cewek ini tuh tapi sama-sama punya kecanduan sama narkoba. Jadi mereka tuh hubungannya jadi jelek juga karena dua-duanya ya kebayang aja dua-duanya sama-sama kecanduan narkoba gitu loh. Tapi karena dia sama Maimunah ini punya anak yang umurnya udah 6 tahun nih, makanya dia tetap bekerja sebagai truck driver. Nah, di bulan Juli 1994, Joe ini diminta untuk lembur sama bosnya yang nyebabin dia pulangnya malam tuh. Nah, terus pas dia pulang dan dia nyalain lampu rumah dia nih, ternyata dia kaget banget kalau si furnitur rumah dia udah pada nggak ada. Terus akhirnya dia cari Maimunah sama anaknya yang umur 6 tahun ini juga nggak ada di mana-mana. Dia pokoknya hilang aja semuanya gitu. Nah, akhirnya 6 bulan berlalu, Joe masih nggak tahu keberadaan si pasangannya, si Maimunah ini dan anaknya di mana, dan dia juga masih suka ngedrugs bareng si komunitas gelandangannya dia, dan akhirnya dia tahu kalau misalnya ternyata si pasangannya ini, si Maimunah ini, selama kabur itu tinggal di luar kota bersama si cowok barunya.
Nah, sejak si Maimunah ini berhubungan sama si cowok barunya itu, nah dia tuh ternyata suka jual diri dia supaya dia bisa dapetin narkoba dan ngedrugs bareng sih sama si cowok barunya itu. Karena kekacauan si pasangan ini sama-sama ngedrugs lah dan lain-lain, anaknya akhirnya diambil sama social service karena neglect and child abuse. Nah, Joe tuh sebenarnya pengen banget buat ngambil anaknya, buat tinggal bareng sama anaknya, tapi karena his previous record yang sering kena light charge, jadi dia juga nggak bisa kan, jadi sulit juga. Nah, dia juga nggak mau bawa masalah ini ke hukum, karena dia tahu pasti social service tuh nggak bakal ngasih anak dia ke dia. Karena hal ini, Joe murka dan berencana membunuh si Maimunah dan cowok barunya itu. Joe menemukan fakta bahwa si Maimunah ini sama cowok barunya tuh masih suka drugs party di bawah jembatan bareng komunitas homeless yang dulu dia juga join. Nah, terus one day Joe tuh pergi ke bawah jembatan itu dan dia ketemu sama 2 homeless guy yang dia sih yakin kalau mereka berdua tuh habis transaksi sama Maimunah ini. Nah, terus si Joe nih kayak menggali informasi gitu dari 2 orang ini. Dia nanya-nanya keberadaan si Maimunah di mana. Tapi si 2 orang ini, 2 homeless guy ini, ya nggak tahu, nggak bisa jawab. Terus Joe tuh nggak terima sama jawaban 2 orang ini, dia tuh nggak puas. Terus karena dia juga lagi under influence of heroin, jadi dia tuh gampang marah gitu loh. Terus ya udah ditinggalin tuh 2 orang itu. Terus dia balik-balik bawa kapak, dibunuhin tuh 2 orang itu dan dimutilasi. Nah, Johnny mengklaim kalau dia di malam itu juga membunuh 3 orang lain setelah si 2 homeless guy ini. Yang pertama itu namanya Tony Lynn Ingracia. Dia itu, Joe bilangnya dia tuh crack whore, atau bisa dibilang PSK, yang jual diri, tapi instead of money, dia dapatnya narkoba. Nah, Joe ini membujuk si Tony ini dengan cocaine untuk yaitu gali informasi lagi tentang di mana Maimunah ini dan cowoknya. Nah, terus setelah diinterogasi, tetap jawabannya kayak si homeless guy itu. Si Tony ini nggak bisa jawab. Dan again, Joe juga nggak puas. Akhirnya dia bunuh si cewek ini. Tapi sebelum dibunuh, dia perkosa dulu si Tony. Gitu. Terus habis itu dibunuh, habis diperkosa, habis dibunuh, dia umpetin tuh si mayatnya di semak-semak di sekitar tempat situ. Terus dia ngeliat lagi nih, another crack whore yang ada di tempat situ juga, diulang lagi metodenya sama kayak yang si Tony itu. Terus dia tanya-tanya, tetap gak dapat jawaban, dibunuh juga. Terus selagi dia beres-beres si mayat si crack whore yang kedua ini, dia nyadar kalau ada bapak-bapak lagi mancing di sungai situ. Kayak gimana ya, kayak dari tadi tuh udah di situ, tapi Joe baru sadar sekarang. Nah, terus dia tuh nggak yakin si bapak ini tuh sebenarnya dari tadi ngeliatin gerak-gerik Joe apa enggak. Terus daripada dia taunya diam-diam melapor polisi, akhirnya Joe ngebunuh juga tuh si bapak-bapak pemancing ini pakai besi batangan gitu yang dia temukan juga di daerah situ. Nah, terus Joe kan mukul kepala si bapak-bapak ini kan. Terus habis dipukul, kepalanya dipenggal, terus kepalanya itu dikubur, dan badannya dia lilit sama pemberat gitu, kayak semen gitu, dan ditenggelamkan bersama salah satu crack whore ke sungai. Nah, jadi sekarang totalnya tuh Joe punya 5 mayat nih, yang 2 dia tenggelamin ke sungai, yang 1 ada di semak-semak. Nah, yang 2 ini, yang homeless guy ini, pada saat itu masih belum diketahui diumpetin di mana sama Joe. Nah, terus dia juga bilang nih di salah satu interview, dia bilang gini, "It was a busy night. 5 murders within about 7 hours." Nah, terus Joe tuh jadi sempat usaha untuk ngebersihin TKP, tapi karena dia dengar orang-orang udah mulai pada datang, akhirnya dia mikir kayaknya lebih baik kalau dia pergi aja deh ninggalin itu. Ya udah, dia pergi tuh ninggalin si TKP biar nggak ketahuan. Setelah 2 minggu dari kejadian itu,
Joe ditangkap oleh polisi setelah keberadaan mayat 2 homeless guy itu akhirnya ditemukan. Tapi pada saat itu polisi masih nggak tahu kalau masih ada korban-korban lainnya yang dibunuh sama Joe. Nah, jadi dia tuh sempat ditahan dulu selama 18 bulan di penjara selagi dia nunggu trial dia juga untuk menentukan dia hukumannya apa gitu. Nah, terus setelah 18 bulan nunggu, setelah trial ini dia justru malah dibebaskan karena bukti si pembunuhan ini kurang kuat untuk menjebloskan dia ke hukuman apapun gitu. Ya udah dibebasin lah dia. Nah, jadi tuh sebenarnya si kasus pembunuhan ini tuh cuman kayak jadi buah bibir doang gitu loh di masyarakat sekitar situ. Tapi bukti fisiknya tuh nggak terlalu pasti ada. Makanya si Joe dibebasin. Tapi selama 18 bulan di penjara itu, bukannya Joe tuh malah merenung atas perbuatan dia gitu, menyesal. Si Joe tuh malah nyadar kalau ini tuh passion baru dia, bunuh orang. Nah, Joe kan sekarang udah bebas lagi nih dari penjara. Terus dia tuh sekarang udah balik lagi ke pekerjaan normal dia, yaitu sebagai truck driver di pabrik. Terus dia sekarang tinggal di sebuah trailer kecil gitu yang lokasinya tuh udah jadi perfect location buat apa yang bakal dilakukan selanjutnya. Jadi tuh lokasi si trailernya tuh ada di ujung jalan antah berantah gitu yang jalan juga jarang dilewatin orang. Jadi ya perfect lah gitu. Terus setelah bebas ini dia nih punya kebiasaan baru nih, ngajak crack horse, ngebujuk dia dengan ngasih kokain atau narkoba lain. Diajak ke trailernya, setelah diajak ke trailer, dibunuh si cewek-cewek ini, dan mostly cara ngebunuhnya tuh di strangle, kayak dibekep gitu loh, karena Joe tuh kan gede banget ya, dia 450 pounds, gede banget tuh pokoknya. Nah terus setelah dibunuh, dipotong-potong, habis itu dipisahin yang daging mana, yang otot mana, yang lemak mana, dipisahin. Yang daging ditaruh di Tupperware dan ditaruh sama Joe di freezer. Terus sisa-sisanya dikubur di sekitaran trailer dia, tapi di lubang yang berbeda. Gitu. Nah, terus kejadian kayak gitu tuh berulang beberapa kali. Nah, terus dia sekarang punya rencana bisnis gitu nih. Dia pengen buka toko daging kecil-kecilan gitu ceritanya. Nah, dia akhirnya buka toko roast beef sandwich gitu. Jadi dia jualan sandwich. Nah, terus tanpa diketahui sama konsumennya si Johnny naruh daging si sandwich ini, yang dia bilang daging spesial ini tuh sebenarnya campuran dari daging korban-korban dia dan campuran daging babi. Wow. Terus si Joe tuh bahkan bilang daging babi sama daging manusia tuh rasanya hampir mirip. Jadi ya itu mengindikasikan kalau dia tuh sebenarnya kanibal juga nggak sih? Dia juga kan berarti nyoba daging manusia. Ya, gitu. Nah, di tahun 1996 di suatu interview si Joe tuh bilang kalau misalnya dia tuh udah kehabisan stok dan akhirnya dia ngebujuk korban perempuan lainnya untuk dia restock bahan daging spesial yang dia jual itu. Nah, akhirnya dia tuh berhasil ngebawa pekerja seks lainnya ke trailer dia. Nah, akhirnya pas di trailernya dia itu, si Joe mukul kepala perempuan itu, dan akhirnya tuh perempuan jatuh ke lantai. Nah, Joe tuh mikir kalau misalnya ini perempuan udah mati gitu kan. Akhirnya, ya udah setelah dia pukul, dia balik badan, dan setelah beberapa detik, ternyata si perempuan ini tuh masih hidup, dan akhirnya dia melarikan diri. Nah, si Joe tuh mikir, anjir, dia kabur lagi gitu kan. Terus, tapi tuh si Joe agak sedikit tenang, karena di luar itu ada pagar yang tingginya 2,5 meter. Jadi tuh si Joe mikir kalau misalnya nih cewek yang gak bakalan bisa kabur, gimana juga dia cara ngelewatin pagar setinggi 2,5 meter gitu kan. Tapi ternyata, di dekat pagar itu ada tumpukan-tumpukan kayu, yang akhirnya si perempuan ini bisa naikin tumpukan kayu itu dan lompatin pagar itu gitu. Pagar setinggi 2,5 meter itu.
Terus akhirnya si cewek ini berhasil buat lari dan akhirnya dia ketemu truk dan dia langsung ceritain semuanya ke driver truk ini, ke supir truk ini. Terus akhirnya si cewek ini dibawa ke pom bensin terdekat dan di sana mereka telepon polisi. Si Joe tuh udah tahu banget setelah cewek ini berhasil loncat pagar itu dan berhasil kabur, itu tuh udah kayak akhir segalanya gitu buat Joe, kayak udah game over gitulah intinya, kayak dia udah pasrah aja gitu. Dan dia akhirnya cuma diem di luar pagar sambil nungguin polisi datang. Jadi bener-bener kayak udah pasrah gitu loh, tangkap gue gitu. Terus abis itu akhirnya Joe dibawa ke penjara, terus dia bikin pengakuan tentang semua pembunuhan yang dia lakukan, termasuk 2 homeless men dan 3 korban lainnya. Nah, abis itu si polisi ini ngajak Joe buat ke tempat pembunuhan, yang pembunuhan pertama dia lakuin di bawah jembatan, yang 2 homeless men sama 3 orang lainnya. Tapi di sana mereka nggak bisa nemuin bekas-bekas pembunuhan. Jadi itu jumlah korban emang masih belum bisa dipastiin gitu, dan bisa aja Joe tuh bohong kalau misalnya dia ngebunuh orang, padahal ya sebenarnya emang iya gitu. Atau mungkin sebaliknya. Setelah investigasi, Joe akhirnya dikasih hukuman mati atas aksi pembunuhan 2 orang. Namun abis itu semua berbalik, di 24 Juli tahun 2000, dia dapat hukuman seumur hidup. Nggak jadi dapat hukuman mati. Tapi tuh Joe tuh malah milih dia lebih mendingan dapat hukuman mati sekalian gitu. Dan dia tuh bilang, "The words I'm sorry will never come out, for they will be a lie. I'm more than willing to give up my life for what I've done, for God judge me and send me to hell for eternity." Joe juga bilang ke polisi, gini kata-katanya, "The only thing I feel bad about in any of this is I don't get to murder the 2 motherfucker I was really after, and that's my ex-lady and that bastard she hooked up with." Jadi tuh pokoknya intinya dia tuh satu hal yang dia sesalin ya cuma itu, dia tuh nggak berhasil buat ngebunuh si Maimunah sama si cowok barunya Maimunah ini gitu, selingkuhannya si Maimunah. Nah, abis itu Joe akhirnya ngejalanin hukuman seumur hidup di penjara di kota Baltimore. Dan walaupun pengacara Joe yakin bahwa Joe tuh udah nyesalin semua perbuatannya, Joe ngungkapin di salah satu interview bahwa motif awal pembunuhan dia ya semuanya karena dendam gitu. Tapi pada akhirnya itu tuh jadi sebuah passion dan gairah untuk dia buat ngebunuh orang, karena dia tuh udah berhasil ngebunuh orang gitu. Jadi tuh itu jadi gairah buat dia. Nah, dari kata-kata itu tadi tuh, ya bisa dibilang kalau misalnya dia itu jadi tumbuh rasa kesenangan dan kenikmatan dari proses pembunuhan itu, gitu. Jadi kayak semacam dia tuh kayak kecanduan gitu loh, guys, buat ngebunuh orang dan bahkan memutilasi orang. Dan pada akhirnya, Agustus 2017, di umur Joe yang ke-62, dia ditemukan meninggal di dalam penjara, dan polisi katanya berencana buat investigasi alasan kematian Joe, karena penyebab kematiannya itu ya emang belum jelas gitu. Jadi ya intinya si Joe ini penyebab kematiannya ya emang belum jelas sampai sekarang gitu. Nah, ada satu lagi kalimat dari Joe yang bikin merinding dan bikin ngeri gitu. Dia bilang, "So, the next time you are riding down to the road and you happen to see an open pit beef stand that you never seen before, make sure you think about this story before you take a bite of that sandwich. Sometimes you never know who you may be eating." Who you may be eating. Lu jadi takut gak sih buat jajan-jajan gitu di ini? Jadi semua jatuhnya. Iya. Coy. Lu pada langsung pengen jadi vegetarian gak sih abis denger ceritanya? Enggak sih. Gue merinding. Tapi ngeri juga kalau misalnya si Joe bilang gitu, karena itu pasti udah ada orang juga dong yang beli daging itu dan orang itu nggak tahu gitu. Iya sih. Dan bisa jadi di mana-mana ada juga kayak gitu, nggak cuma si Joe doang gitu. Iya. Serem sih. Gitu guys. Kasian banget yang jadi pengacaranya ya, woy. Kayak malu gak sih anjir, kayak udah bilang nih dengan pedenya, dia udah bilang, ya tapi Joe udah nyeselin kok perbuatan dia. Terus tiba-tiba datang nih si Joe interview sama yang lain, terus dia bilang,
Enggak, saya nggak nyesel. Saya enjoy kok ngelakuin itu. Jadi pengacaranya malu banget loh, weh. Gila, malu banget. Pengacaranya juga Lakuin aja lah muka gue gitu. mungkin pengacaranya juga kayak cuman diutus sama itu doang gitu loh, sama apa sih bahasanya, pengadilan ya, apa sih ya gitu deh, sama orang sono. Dari pihak itunya kayak ya udah formalitas aja lu ada pengacara gitu. Iya sih. Ya kayak Gila gitu sih. dia juga nggak nyesel nggak sih? Apa? Kan dia enjoy. Dia enjoy dan dia hal yang dia seselin tuh ya cuma gara-gara dia tuh nggak berhasil buat ngebunuh si Maimunah sama si cowoknya itu. Itu doang yang dia seselin. Kalau yang lain dia nggak seselin bahkan. Ironis banget cuma ngebunuh mereka berdua, malah ngebunuh banyak orang, tapi si 2 orang itu malah nggak kebunuh. Iya, makanya. Iya, gue juga baca-baca nih, si Joe nih ngakunya ada 10 korban dia, lebih mungkin. Cuman yang diketahui, yang tercatat cuman 5 orang yang di awal tuh, sama 2 cewek yang diajak ke trailernya, sama itu si cewek terakhir yang tadi Nadia ceritain. Yang juga sebenarnya. Cuman gue rasa sih kalau misalnya dia jualan gitu, kayaknya lebih dari segitu sih. Bener, dia bilang mungkin ada 10-an lebih. Iya. Tapi ya gue bingungnya, kok bisa gitu, kayak kan itu tuh ada yang mati ya berarti. Terus kan bener-bener hilang ya. Masa nggak dicariin sama orang gitu, lo ngerti nggak? Kan dia nyarinya kayak pekerja seks gitu loh, Cil. Emang yang mungkin orang-orang yang... Tapi masa, ya logikanya ya, masa pekerja seks nggak punya teman? Dia punya keluarga gitu loh. Part of the community itu loh, Cil, yang homeless itu loh. Jadi kayak ya udah nggak punya keluarga. Even teman-temannya juga kayaknya nggak apa ya? Amat gitu mungkin ya. Mungkin karena homeless tuh kan kebiasaan pindah-pindah ya. Jadi mungkin mikirnya ya pindah aja kali, bukan dibunuh. Gue baru kepikiran. Oke guys, jadi itu tadi cerita tentang Joe Metheny yang sangat amat mengerikan. Haha, apalagi dong? Semoga kalian suka, itulah klasik guys. Semoga kalian suka sama cerita kita tadi, dan semoga kalian tuh nungguin video kita selanjutnya gitu loh. Please tungguin. Dan kita tuh bakalan upload Senin sama Kamis, guys. Seminggu 2 kali. Oh ya, boleh banget buat kalian kalau misalnya kalian mau request cerita tentang crime, horror, ataupun yang lagi viral. Tapi yang lagi viral yang lucu-lucu aja gitu ya. Jangan yang serius-serius gitu loh, guys. Kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian mau ikut discuss juga nggak apa-apa, bisa banget. Iya, kalian boleh discuss di kolom komen. Oke? Anggap aja kita temen nongkrong kalian. Iya. Oh ya, kalian boleh banget loh kalau misalnya kalian lagi Instastory terus kalian tag-in kita juga boleh banget. Apalagi aku, pasti aku repost. Gue juga suka nge-repost orang-orang. Gitu, oke? Salsa yang enggak. Salsa yang paling males buat Instastory, guys. Okay, hope you guys like our videos and see you guys on our next video. Okay, bye. Mwah. See you.